Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Sahro, NIM 21, Prodi Pendidikan Informatika, Universitas Trunajaya Madura. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas dari praktikum teknik animasi, yang mana saya akan menjelaskan 12 prinsip animasi. Yang pertama, terdapat squeeze and stretch, yang mana squeeze and stretch ini adalah sebuah prinsip yang digunakan untuk membuat ilusi seberapa keras permukaan sebuah benda. Pada dasarnya, ketika sebuah benda yang permukaannya empuk, saat menghantam benda lain dengan keras akan berubah bentuknya. Sementara sebelum akhirnya bisa kembali lagi ke bentuk semula. Beda dengan yang permukaannya keras. Ketika menghantam benda lain, bentuknya tetap dan tidak berubah. Seperti contoh pada bola karet yang dilempar ke atas akan penyek atau yang disebut dengan squeeze sebelum memantul kembali ke atas. Bola karet akan mengalami squeeze ketika menyentuh tanah dan stretch ketika melayang di udara. Kelenturan menunjukkan tingkat rigiditas suatu objek. Bola karet akan mempunyai derajat kelenturan yang berbeda dengan bola bowling. Hal yang penting yang harus kita lakukan adalah setiap benda mengalami kelenturan tetap akan mempertahankan volumenya. Jika sebuah karet berubah volumenya, realitas yang ada akan hilang. Contoh pada objek realistis, prinsip ini akan terlihat pada kontraksi otot. Tekuklah kedua lengan dan kencangkan otot, maka otot akan mengalami pembesaran. Otot bisep misalnya mengalami pelenturan yang lebih besar pada bagian tengahnya dibanding bagian tendon atau tepinya. Meskipun benda rigid atau benda realistis atau seperti manusia tampak tidak mengalami kelenturan, prinsip ini tetap saja digunakan. Pada saat melompat ke bawah, badan kita akan tertekuk sedikit. Gerakan ini yang merupakan gerakan sekunder mirip peristiwa penyek yang terjadi pada bola karet yang dilempar ke lantai. Selanjutnya, yang kedua yaitu anticipation. Yang mana anticipation adalah sebuah prinsip animasi di mana kita sebagai animator memberikan tanda pada penonton mengenai apa yang akan dilakukan oleh si karakter. Anticipation ini biasanya digunakan sebagai transisi dari dua major action, misalnya di antara posisi berdiri dan juga berlari. Pada dasarnya, sebuah gerakan yang akan terjadi dalam 3 bagian, yaitu bagian awal yang disebut dengan antisipasi, yang kedua gerakan itu sendiri, dan yang terakhir yaitu gerakan akhir yang disebut dengan penutup atau flow track. Pada saat kita meloncat, kita akan menekuk dua kaki kita, membungkukkan badan dan menarik kedua tangan ke bawah, barulah kita akan meloncat. Pada film animasi 2 dimensi, sering kita lihat tokoh kartun yang menghilang dari layar dengan meninggalkan segumpal asap tebal. Sebelum lari, tokoh tersebut memasang pose persiapan. Kaki ditarik menjauh arah lari dan tangan merentang bersiap-siap lari, dan kemudian tokoh itu melesat meninggalkan asap tebal. Kemudian yang ketiga yaitu staging. Staging di dalam mengaplikasikan prinsip animasi ini, bayangkanlah bahwa setiap gambar dalam animasi kita itu adalah sebuah penampilan di panggung yang mana kita sebagai direktornya harus memastikan bahwa ide cerita dari setiap detail penampilan harus tersampaikan dengan sempurna pada para penonton. Hal ini berarti kita harus memastikan bahwa di setiap gerakan, ekspresi, dan mood dari si karakter harus terlihat jelas dan tidak disalahartikan. Selain animasi yang bagus, diperlukan juga cara menempatkan karakter di hadapan kamera. Dengan menempatkan kamera atau karakter secara tepat, konsep yang kita inginkan dapat terbaca dengan mudah oleh penonton. Prinsip sinematografi dan prinsip siluet. Dengan menempatkan kamera yang rendah, sebuah karakter akan terlihat besar dan menakutkan. Demikian juga dengan menempatkan kamera yang tinggi, karakter akan terlihat kecil atau terlihat bingung. Penempatan kamera dengan arah miring
atau rolling akan membuat gerakan terlihat dinamis. Penempatan secara simetris akan membuat karakter terlihat formal atau berwibawa. Penempatan arah gerak secara diagonal juga akan membuat adegan terlihat dinamis. Melihat siluet karakter atau hanya pada bagian foreground atau background juga memberikan ketegasan pose sebuah karakter. Kemudian yang keempat yaitu straight ahead dan pose-to-pose animation. Para animator menggunakan dua pendekatan umum yang biasanya mereka pakai dalam menganimasikan, yaitu straight ahead dan pose-to-pose. Straight ahead adalah metode dengan menggambar secara berurutan dari gambar pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Pada straight ahead di sini mempunyai keuntungan, yaitu yang pertama, gerakan akan terlihat lebih natural dan lebih spontan. Yang kedua, sangat membutuhkan improvisasi sang animator. Yang ketiga, sangat kreatif. Kita menurut saja kemana imajinasi kita membawa kita. Kemudian di sini terdapat kekurangan, yaitu yang pertama, sulit untuk menentukan durasi animasinya. Waktunya bisa menjadi molor atau lebih cepat dari yang seharusnya. Yang kedua, gambar karakternya bisa membesar mengecil sendiri tanpa kita sadari. Dan yang terakhir yaitu ada banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan untuk membenahi hasil akhirnya supaya bisa jadi bagus. Misalnya kalau karakternya mendadak membesar dan mengecil, berarti kita harus membenahi skalanya supaya bisa sama semua. Sedangkan push-to-push animation, di sini, dalam metode ini, segala pergerakan sudah di-planning terlebih dahulu. Dalam push-to-push, animator telah menyiapkan gerakan-gerakan utama atau key pose. Kemudian melanjutkan dengan detail gerakan di antara in-between masing-masing key pose itu. Di studio animasi besar, bisa jadi yang membuat key pose dan yang membuat in-between itu orang yang berbeda. Pada push-to-push ini mempunyai keuntungan, yaitu yang pertama, segalanya jelas karena sudah direncanakan terlebih dahulu. Kita bisa membayangkan bagaimana nanti hasil akhirnya. Yang kedua, tujuan dari scene pasti dipenuhi dengan baik. Yang ketiga, segala sesuatu teratur. Right thing happen at the right time, in right place. Sangat mudah untuk menentukan durasi tiap scene. Dan yang terakhir yaitu mudah sekali untuk dikerjakan orang banyak. Sedangkan kekurangan dari push-to-push yaitu gerakan yang dibuat mungkin akan menjadi agak terlihat kaku dan tidak natural. Kemudian terdapat kekurangan bisa jadi akan terlihat terlalu literal dan tidak ada elemen surprise-nya lagi. Kemudian yang kelima yaitu follow track and overlapping action. Konsep dari flow track action adalah bahwa benda yang saling berhubungan tidak pernah bergerak bersamaan. Ketika ada benda yang menjadi lead atau benda utama yang bergerak, maka semua benda-benda yang tersambung dengan benda lead ini akan ikut bergerak tapi tidak secara bersamaan. Overlapping action secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling silang. Maksudnya adalah serangkaian gerakan yang saling mendahului atau overlapping. Pergerakan tangan dan kaki ketika berjalan bisa termasuk di dalamnya. Dalam follow track and overlapping action, hukum kelembapan Newton, misalnya saat kita berlari dan tiba-tiba berhenti, badan kita akan sedikit terlempar ke depan sebelum akhirnya kembali ke titik seimbang. Perhatikan setiap gerakan yang kita lakukan, kita akan menemukan merasakan gerakan berlebih pada setiap akhir gerakan yang kita lakukan, atau bisa disebut dengan gerak penutup atau flow track. Tidak semua gerakan terjadi atau berhenti pada saat yang bersamaan. Selalu ada selang waktu di antara gerakan utama dengan gerakan sekunder. Seringkali gerakan-gerakan tersebut terasa bertindihan atau bisa disebut dengan overlapping action. Biasanya, gerakan sekunder akan mengalami perbedaan waktu gerak atau overlapping action.
Jika seekor binatang bergerak, ekornya akan ikut bergerak. Tetapi gerakan ekor tidak berhenti bersamaan dengan gerakan binatang tersebut, melainkan berhenti beberapa saat lebih panjang. Seperti contoh juga seekor kelinci. Kelinci setelah meloncat, kelinci tidak langsung berdiri tegak, melainkan membungkukkan badan dahulu sebelum ke posisi keseimbangan. Gerakan ini disebut gerakan lanjutan atau follow track. Gerakan alami terjadi secara susul-menyusul dinamakan overlap, seperti contoh yang digambar. Kemudian yang keenam yaitu slow in and slow out. Slow in and slow out menegaskan kembali bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in terjadi jika sebuah gambar diawali secara lambat kemudian menjadi cepat, sedangkan slow out terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian melambat. Dari suatu pose yang diam ke sebuah gerakan akan terjadi percepatan dan gerakan sebuah pose akan terjadi perlambatan. Perhatikan gambar di sini. Gambar sebelah kiri adalah gambar bola yang jatuh dengan kecepatan konstan. Sedangkan yang sebelah kanan adalah bola yang jatuh dengan efek slow in. Kedua animasi ini juga memiliki jumlah frame atau gambar yang sama. Gambar yang kanan, jarak antara bola dari frame 1 ke frame 2 bervariasi dari sangat kecil menjadi semakin besar secara bertahap. Inilah yang menjadi alasan kenapa kita bisa memiliki persepsi bahwa bola ini sedang jatuh dan bergerak semakin cepat. Kemudian yang ketujuh yaitu arch. Arch ini akan membuat gerakan animasi kita menjadi lebih alami, khususnya untuk gerakan manusia dan hewan. Cara berpikir dari prinsip ini adalah seperti sebuah pendulum. Semua gerakan tangan, kaki, memutar kepala, dan gerakan bola mata, semuanya dilakukan dengan mengikuti sebuah kurva. Prinsip ini biasanya diaplikasikan pada saat kita membuat in-betweening. Dengan arch, kita bisa membuat dimensi pada gerakan animasi kita. Contoh, membuat kepala sedikit menunduk saat menoleh kepala akan membuat gerakan tampak lebih alami. Semua gerakan di dunia ini mengikuti sebuah kurva, kecuali gerakan mekanik atau mesin. Dengan menerapkan prinsip gerakan melengkung, sebuah animasi akan terlihat luas dan dinamis. Garis lengkung ditunjukkan oleh lintasan tangan saat melempar bola dan lintasan gerak bola ke udara, seperti gambar di bawah ini. Kemudian yang ke-8 yaitu secondary action. Secondary action adalah prinsip di mana ada gerakan sekunder yang terjadi akibat adanya gerakan utama. Gerakan sekunder tidak boleh melebihi gerakan utama. Misalnya, pada saat melangkah, tangan kita akan mengimbangi langkah kaki kita, pinggang kita akan ikut berputar, dan badan kita akan ikut condong bergerak ke kiri dan ke kanan. Gerakan tersebut adalah akibat dari gerakan utama, yaitu langkah kaki yang terjadi akibat reaksi alamiah tubuh untuk tetap seimbang. Seperti gambar di samping, gerakan utamanya adalah orang itu sedang berlari, sedangkan gerakan sekundernya adalah topi Santa Claus-nya yang bergerak. Jadi topi itu baru ikut bergerak karena disebabkan oleh gerakan utama, atau bisa disebut dengan secondary action. Kemudian yang ke-9 yaitu timing. Timing adalah prinsip terpenting di dalam animasi. Timing menentukan berapa gambar yang harus kita buat di antara dua pose atau yang biasa kita sebut dengan istilah in-between. Timing yang tepat dapat membuat persepsi yang tepat pula kepada penonton, misalnya untuk menunjukkan sebuah benda itu berat atau ringan, emosi dari karakter sedang terkejut atau rileks, dan lain-lain. Walaupun pose-nya sama, tetapi dengan durasi gerak yang benda,
maka ekspresi gerakan yang dihasilkan juga berbeda. Misalnya gerak lambat atau jarak antar key pose cukup jauh. Bergerak biasa atau gerak cepat, atau yang biasa disebut dengan jarak antar key pose lebih dekat. Seperti contoh, coba kita bayangkan ketika sebuah balon dan sebuah bola bowling dijatuhkan ke lantai. Siapa jatuh yang menyentuh lantai terlebih dulu? Bola bowling memerlukan time lebih singkat dibandingkan dengan balon, sehingga menyebabkan kita berkesimpulan bahwa bola bowling lebih berat daripada balon. Ini yang disebut dengan prinsip timing, seperti gambar berikut. Kemudian yang ke-10 yaitu exaggeration. Exaggeration adalah upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis. Dibuat untuk menampilkan ekstremitas ekspresi tertentu dan lazimnya dibuat secara komedik. Banyak dijumpai di film-film animasi sejenis Tom and Jerry, Donald Duck, Doraemon, dan juga sebagainya. Prinsip exaggeration ini adalah salah satu kekuatan dari medium animasi. Dramatisasi gerakan ini adalah tindakan mempertegas apa yang sedang dilakukan. Exaggeration atau istilah sekarangnya yaitu lebay. Pada intinya, kita bisa melebih-lebihkan action, ekspresi, atau apapun dalam animasi kita sehingga terlihat lebih menarik dan lebih kartun. Prinsip ini tidak dapat diterapkan ketika yang dikejar adalah animasi realis atau bukan kartunis. Kemudian yang ke-11 yaitu solid drawing. Solid drawing adalah kemampuan untuk menggambar karakter dalam berbagai angle sehingga karakter tersebut terlihat 3D dan konsisten dalam setiap frame animasi. Segala atribut seperti mata, pakaian, aksesoris, dan apapun yang menempel dengan si karakter tetap konsisten letak dan bentuknya. Animator yang baik adalah animator yang mampu menggerakkan atau menghidupkan karakternya, seluruh anggota tubuhnya, dan menerjemahkannya ke dalam suatu karya animasi. Perhatikan gambar Mickey Mouse di sebelah kiri, terlihat sangat kaku, simetris, dan tidak menarik. Seakan-akan dia cuma sebuah papan bergambar karena tidak mempunyai dimensi kedalaman. Sebelah kanan, bandingkan Mickey ini yang terlihat lebih hidup dan 3D karena ada perspektif dan pose yang lebih meyakinkan. Kemudian yang terakhir yaitu appeal. Appeal berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Kita bisa dengan mudah mengidentifikasi gaya animasi buatan Jepang dengan hanya melihat sekilas. Kita juga melihat style animasi buatan Disney atau DreamWorks cukup dengan melihatnya beberapa saat. Hal ini karena mereka memiliki appeal atau gaya tersendiri dalam pembuatan karakter animasi. Setiap karakter dalam animasi haruslah mempunyai daya tarik yang unik, yang membedakan dengan karakter yang lain. Bisa saja suatu karakter terlihat unik dari sisi desain atau dari caranya menunjukkan ekspresi pribadinya. Sama halnya dengan aktor di live shooting yang memiliki karisma. Karakter dalam animasi pun harus memiliki yang namanya appeal. Appeal adalah tentang bagaimana kita membuat karakter kita menjadi menarik dan tidak selalu harus lucu seperti yang banyak orang pikirkan bahwa kartun sama dengan lucu. Daya tarik memungkinkan penonton untuk menaruh perhatian khusus pada karakter yang kita tampilkan. Story yang sangat penting dan memainkan peran besar di sini. Background story, mendesain karakter, dan mengeksplorasinya sehingga apelnya bisa muncul. Apel yang baik tidak hanya bagus di mata, tetapi bisa sampai masuk dalam pikiran dan emosi penonton.
Sekian penjelasan 12 prinsip animasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.